Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat. Pratiwi Nopianti, YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, memastikan uang donasi milik Agus Salim masih utuh. Mulanya, uang donasi yang terkumpul 1,5 miliar itu diterima Agus Salim sendiri melalui rekening pribadinya. Namun, ketika muncul dugaan penyelewengan dana, Nopi meminta uang tersebut dikembalikan ke rekening yayasan. Akan tetapi, kejadian ini malah berakhir dengan Agus melaporkan Nopi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Akhirnya, Nopi mengklarifikasi bahwa uang donasi milik Agus masih utuh di rekening yayasan. Dia menunggu kesediaan lelaki tersebut untuk diobati matanya sesuai rencana awal. Pada preskon terbarunya, sambil menangis, Nopi memastikan uang tersebut dia jaga sebagaimana dia menjaga amanah dari para donatur. Adapun Teh Nopi siap membuktikan ucapannya melalui pengauditan. Perempuan tersebut bersedia bila rekening pribadinya, rekening yayasan, hingga rekening karyawannya diperiksa. Sebagaimana diketahui, Nopi merupakan YouTuber sosial yang bekerja membantu orang-orang yang terkena musibah. Salah satunya Agus Salim yang menjadi korban penyiraman oleh karyawannya. Nopi berinisiatif membuka galang dana untuk pengobatan Agus. Nopi juga membuka peluang Agus tampil di podcast Denny Sumargo untuk mendapatkan lebih banyak donasi. Sayangnya, niat baik Nopi membantu Agus malah menjadi bumerang. Kini Nopi dilaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. So, gimana menurut kalian? Komen. Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton preskonnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi, ya Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh gak dendam, gak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak tuh, udah retak-retak, pecah-pecah ya. Ya kan? Dan tahu gak, Teh Novi pribadi gak pengen ngelaporin Bali atau gak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi. Teh Novi gak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang Bali. Serangan yang gak bisa diserang Bali itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erdilo kita bisa serang Bali, tenang aja. Jadi netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdilo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah secara gak langsung Erdilo menantang kita semua juga para netizen ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi kita lanjutkan serangan kita guys. Guys, udah nonton ini, udah nonton ya. Gue nonton ini hampir nangis saya, hampir nangis. Gue aduh gila tersentuh banget ya, begitu mulianya hatinya si Teh Novi ini ya kan. Makanya udah berkali-kali, baru kali ini dia mengadakan konferensi pers. Dan ya, kalian bisa lihat ya, kelasnya kuasa hukumnya tuh berbeda banget sama yang sebelah ya, beda banget kelasnya. Dan yang gue bingung ya, kenapa itu urusan sampai merembet kemana-mana dari sebelah. Tapi gak apa-apa ya kan, kata kuasa hukumnya akan ada serangan balik gitu. Kalau enggak kan diperlakukan gak adil terus gimana ya Wak. Terus nih ya yang gue salut ya, setelah udah difitnah, udah diperlakukan gak adil, dilaporin ke polisi segala macem, Teh Novinya masih apa tau gak? Masih dengan tangan terbuka ya kan, akan mengurus pengobatannya si Agus. Gila sumpah ya. Terus lagi tadi kalau nggak salah tuh ada perwakilan yang dari si apa tuh donatur nih, cuman bagian depannya gue nggak dapet rekamannya ya. Nih dengerin. Juga masih utuh gitu.
Yang penting kalau saya mungkin ya, saya tidak mewakili donatur ya, tapi katakanlah saya mewakili donatur. Tetap doa terbaik lah buat Tenovi. Itu benar-benar Tenovi harus tegar. Dengerin ya. Kita pasti bantu Tenovi terus begitu. Semangat. Nah, jadi intinya para donatur ini ya salah satunya itu mewakili yang para donatur lainnya itu juga ingin dananya itu diperuntukkan sesuai dengan apa yang pada saat di open donasi dibuat gitu loh. Jadi peruntukannya itu harus jelas ya kan, peruntukan untuk pengobatan ya pengobatan. Farhat Abbas Official, astaga, Nyonya Yayasan pakai pembela-pembela yang nggak jelas. Pengacara yang nggak ada kerjaannya, mirip gerombolan-gerombolan tong kosong nyaring bunyinya. Bentar lagi kabur semua, Nyonya Yayasan nggak punya rupiah beli nasi bungkus. Begitulah kalau Tarsan nenek rambut kuning masuk kota. Awo, awo, awo. Hei donatur abal-abal dan donatur buatan serta gerombolan Nyonya Yayasan. Gua juga donatur. Berapa duit donasi kalian? Duit 1,3 M. Ada si kelompok yang kalian dukung melawan orang buta. Aneh-aneh aja, donatur lawan orang buta. Bentar lagi masuk penjara kalian. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ternyata masuk TV ya beritanya si Agus ini ya, sama yang bareng Farhat ini. Tadi gue lihat di YouTube ada di Intense apa gitu. Terus ada bagian Bang Farhat ini ngasih unjuk inian apa? Ngasih unjuk gini nih. Jadi beliau tuh ngasih unjuk handphone. Ini nih dia, ngasih unjuk handphone. Buka gitu, terus kayak ngasih unjuk video gitu. Bukan video, foto. Jadi itu tuh kayak tempat hiburan gitu. Kayak entah bar atau diskotik itu. Kalian tahu gak sih kan kadang suka ada kayak layar gede, namanya apa ya? Tahu gak sih kalau misalnya di diskotik, bar atau klub, bukan diskotik bar, klub, ya kan suka ada TV gede tuh. Aduh nggak tahu namanya apa ya, pokoknya yang TV gede kayak monitor gitu. Terus kadang suka ada yang kayak misalnya lagi ada ulang tahun atau apa, atau misalnya dia spending uangnya gede gitu, ngabisin uang di klub itu lagi gede atau apa, atau ada minimum pembelian, minimum spending itu kan dia suka kayak welcome bla 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 gitu kan, ada tulisannya. Nah, Bang Farhat nih ngasih unjuk, ada yang tulisannya itu open donasi buat bla 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 bla, 250 juta ke ini, 50 juta ke ini, 98 juta ke Wawa, bla 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 bla, Agus lelah. Dan Bang Farhat ini ngerasa ini nggak boleh nih. Terus ada tim hukumnya dia yang juga ngomong kita pukul besok gitu kan. Bang, itu bukan Tenovi bang, itu bukan Tenovi, itu orang entah netizen entah apa yang emang udah gedek banget sama Agus. Urusan si orang itu misalnya dia lagi main ke klub terus dia minta si proyektor monitornya itu untuk nulisin yang berbau-bau Agus atau apa, dia mau memprovokasi orang satu klub untuk mengetahui Agus siapa sih, akhirnya pada kepo semua, akhirnya pada ikut hujat Agus atau apa. Itu urusan dia sama Tuhan bang, bukan urusan Tenovi. Kalau seandainya lu mau perkarain, lu perkarain tuh orang. Tapi lucu sih kalau lu perkarain orang itu, kayak ngapain gitu. Ini lu bantuin Agus tuh, kasus hukum dia yang sama Aji itu masih jalan nggak? Apa udah kelar? Karena kan kasus hukumnya Agus sebenarnya awalnya itu, kasusnya Agus tuh sebenarnya cuma 2. Kasus hukum yang sama Aji sama pengobatan mata dia. Kasus hukum yang sama Aji tuh dia menuntut untuk ganti rugi dan lain-lain gitu. Kata gue, lu sebagai lawyer mending bantuin itunya dah. Ini tuh definisi mata kagak berobat, mungkin udah kagak bisa ngeliat lagi karena udah lama juga, dari 1 September ini udah Oktober, mau November bentar lagi. Udahlah udah nggak bisa itu. Jadi kata gue tahu skala prioritas sih bang, kayak ngapain gitu nyari-nyari masalah lalala tuh ngapain? Udah fokus aja nih masalah yang ini dulu nih, masalah si Agus dulu nih. Tapi udah jadi masalah juga sih sama yang Nopi, ya udah deh gue.